Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kutiba dimanapun saat ini sedang berbahagia, bahasa itu keunikan manusia. Tadi kita sudah tahu bahwa yang menyebabkan manusia itu lebih unggul daripada malaikat terkait dengan khalifatullah, dengan kekhalifahan di bumi, itu adalah kemampuan ambihum bi asma'ihim. Sebutlah nama-nama. Malaikat hanya bengong, manusia bisa menjalankan instruksi Tuhan. Kenapa manusia bisa menjalankan instruksi Tuhan? Ya karena di manusia itu sudah ada instruksi Tuhan dan kita bisa memprosesnya. Ini kekuatan bahasa. Jadi kekuatan manusia itu bukan pada mata kita. Mata kita kalah dengan mata elang. Bukan pada telinga kita. Telinga kita itu tuli dibandingkan telinga kelelawar. Juga bahkan bukan pada otak kita ini ya. Otak kita tuh nggak terlalu lebih besar daripada otak gajah atau otak lumba-lumba, bahkan otak simpanse itu bukan seperti itu. Tapi ada sesuatu yang khusus, yaitu adalah kemampuan kita bahasa. Kalau di buku Sapiens itu dijelaskan, entah kapan, yang jelas keunggulannya seperti itu. Kenapa manusia bisa berbahasa? Dan bahasa itu adalah keunggulan manusia sehingga menjadi pemimpin jagat raya. Adalah pada bahasa, suatu kebetulan. Nah, kalau bahasanya Yuval Noah Harari itu suatu kebetulan. Tapi kita tahu kalau kita dibaca Al-Quran, ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diingat, keunggulan itu berarti kelemahan. Keunggulan manusia adalah bahasa. Dan kita tahu yang namanya bahasa itu sebenarnya itu bebas-bebas saja. Kita bisa menyebut orang yang berjenggot seperti saya sebagai syekh. Bisa juga disebut sebagai ilmuwan. Bisa juga disebut teroris. Jadi satu hal bisa disebut dengan macam-macam. Siapa yang bisa menguasai bahasa itu, yang menguasai dunia. Begitu orang berjenggot disebut teroris, ya kita bisa dipentungi orang jenggot dicari-cari. Begitu kita sebut orang berjenggot itu seperti Maxwell, seperti Darwin sebagai ilmuwan, nah ini terkesannya pinter. Sebagai ini. Jadi manusia itu kelemahannya pada bahasa, kemudian juga pada bahasa. Lah, ini yang hati-hati. Kapan manusia kemudian terjerumus, kita bisa belajar pada cerita Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam gagal memberi nama. Kita lihat di sini. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Jadi dikatakan oleh setan, jadi setan itu bisa jenis jin maupun jenis manusia, dari jenis yang bisa kita lihat maupun yang kita lihat, dari jenis yang bisa kita sadari maupun tidak kita sadari. Ya Adamu, wahai Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, maukah kamu saya tunjuki? Saya tunjukkan apa? Tunjukkan sajaratil khuldi, pohon keabadian, wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan punah. Jadi pohon yang sama dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Tapi kemudian iblis membalikan yang tadi. Membalikan yang tadinya tidak didekati, tapi dikatakan oleh iblis ini sebagai sajaratil khuldi, pohon keabadian. Dan karena itu kemudian manusia, dalam hal ini Adam itu terusir di dalam surga. Itu kalau makna terleknya seperti itu ya, makna sederhananya seperti itu. Jadi yang bisa kita pelajari di sini, tadi Adam menjadi khalifah, menjadi unggul di atas malaikat itu karena kemampuan memberi nama. Dan Adam terusir dari surga atau menjadi makhluk yang hina itu karena kegagalan memberi makna. Ini baik keunggulan maupun kelemahannya itu berkaitan dengan pemberian makna. Sahabat Ketikba dimanapun Anda berada, cuma sayang sekali kita ketika memahami cerita di Al-Quran itu lebih ke masa lalu. Jadi kita sering ketika cerita tentang Nabi Adam pun yang kita bayangkan adalah sorotan kita menyoroti masa lalu. Padahal seharusnya masa lalu itu menyoroti kita di saat ini dan ke depan. Jadi cerita itu bukan sekedar hiburan,
atau sekedar kita imani supaya masuk surga, tapi yang namanya cerita di Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, sebagai teori, sebagai pedoman, sebagai handbook. Nah, ini berkaitan dengan kegagalan pemberian nama, kegagalan manusia. Ini detail operasionalnya kita bisa baca dari ini, Edward de Bono. Bahasa adalah pembangun dan penghancur peradaban manusia. Sahabat Kutibat, dimanapun Anda berada, kita ngomong dengan bahasa, kita kuliah dengan bahasa. Kita seringkali bahasa itu menipu kita. Misalkan kata sinus, kosinus, tangen, trigonometri. Kita harus bisa membedakan dua hal ini ya. Bedakan antara paham dengan akrab dengan istilah. Kita karena setiap hari kemudian dibombardir dengan kata sinus, kosinus, tangen, trigonometri, kadang-kadang kita kemudian merasa paham. Padahal yang terjadi kita hanya akrab dengan istilah itu. Ini yang perlu kita hati-hati. Bedakan antara paham dengan akrab. Kalau paham, itu berarti kita bisa menyibak makna di balik istilah. Istilah menjadi tidak penting. Istilah itu adalah simbol, istilah adalah bungkus. Di balik istilah, di balik simbol itu ada makna, itu berarti paham. Yang bedakan dengan yang kedua, dengan sekedar akrab dengan istilah. Ini yang terjadi di pendidikan kita, itu seringkali hanya akrab dengan istilah, akrab dengan rumus-rumus. Karena akrab, kita merasa paham. Makanya bahasa itu pembangun dan penghancur peradaban. Bahasa itu adalah pengasah, penjernih, dan bisa juga menjadi penyumbat kesadaran, penyumbat nalar. Coba kita bisa dengarkan dari pakar berpikir, Edward de Bono. Kita bisa disimak di sini kata-kata dari Edward de Bono ya. Bahasa adalah penghalang terbesar dari kemajuan manusia, karena bahasa adalah ensiklopedi, kamus dari ketidaktahuan, kamus dari kebodohan. Kenapa? Karena ini ya, jadi seringkali itu bahasa itu sebenarnya tujuannya itu adalah untuk menandai atau karena kita sudah lelah berpikir. Maka kita tandai, misalkan kita melihat di langit ada hujan, ada gerimis, kemudian ada warna-warni. Nah, karena kita nggak mungkin kemudian memikirkan terus-menerus itu maksudnya apa, kita kemudian kasih nama pelangi. Kita beri nama pelangi, pelangit menjadi pelangi. Nah, seringkali ketika kita menandai, itu tuh sebenarnya supaya kita nanti suatu saat bisa memikirkannya kembali atau berbagi dengan yang lain. Ini sebenarnya pelangi apa? Pelangi ini apa? Tapi yang terjadi, ketika kita menyebut kata pelangi, kita merasa paham pelangi. Padahal yang masuk ke otak kita itu hanya akrab dengan istilah pelangi. Makanya kita menjadi tidak berpikir lebih lanjut. Ketika ada sinus, kosinus, kita seolah-olah paham sinus, kosinus. Padahal kita hanya akrab dengan sinus, kosinus. Ini penyakit manusia. Seharusnya itu sebagai tanda untuk lebih dalam, tapi malah ketika kita sudah dikasih nama, merasa sudah paham. Bahasa itu adalah kamus kebodohan, kamus kejumudan, kamus ketertutupan. Persepsi lama dibekukan oleh bahasa dan memaksa kita untuk melihat dunia dengan sudut pandang lama. Ini bahaya dari bahasa. Bahaya dari bahasa ini bukan hanya berlaku pada Nabi Adam, Mr. dan Mrs. Adam, tapi juga pada Mr. dan Mrs. Arsif Arianto. Ini bahaya ini bukan hanya pada Nabi Adam, tapi bisa pada Mbak Iis Isnawati, Mbak Maya Priana, Mbak Nona Fadila, dan rekan-rekan semua. Jadi apa yang bisa menjatuhkan Adam pada zaman dulu, itu juga yang berpeluang besar menjatuhkan kita pada saat ini. Ini yang perlu kita sadari juga terkait manusia. Jadi yang dimaksud manusia, khalifatullah fil ard, itu posisi istimewa, dan itu bukan untuk
gagah-gagahan, di mana ada kekuatan besar, berarti ada tanggung jawab besar. Di sini manusia ini salah satu karakternya, manusia itu selalu terlahir prematur. Kita bisa bandingkan dengan prematur pada sesama manusia. Yang dimaksud prematur pada sesama manusia itu biasanya yang lahir, misalnya bayi yang lahir 6-7 bulan, di kandungan hanya 6 dan 7 bulan. Itu yang dimaksud bayi prematur. Jadi lahir misalkan hanya 6 bulan di kandungan, 7 bulan di kandungan, atau 8 bulan di kandungan sudah lahir. Itu kalau prematur sesama manusia, sesama spesies Homo sapiens sapiens, sesama manusia. Sekarang kalau kita bandingkan dengan binatang, kita perluas prematur dibandingkan dengan binatang. Coba kita bayangkan, ini ayam. Anak ayam, ini begitu lahir, ini paling hanya sekitar beberapa menit, ini sudah bisa makan sendiri, bisa cari makan sendiri. Ini kemandiriannya sudah ada sejak begitu lahir. Padahal dia itu keluar dari telur, bisa langsung cari makan sendiri. Kita bisa lihat juga misalkan bayi ikan. Bayi ikan begitu dilahirkan itu bisa langsung mandiri, bisa berenang. Tidak ada ikan yang kemudian diajari berenang. Bisa berenang sendiri. Demikian juga hewan-hewan yang lain lahir secara umum itu dengan kemandirian yang jauh lebih besar daripada manusia. Coba bandingkan dengan manusia. Manusia itu lahir dengan ketergantungan yang sangat besar kepada induknya. Anak yang lahir, misalkan lahir 9 bulan, itu ketika lahir itu nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Coba ditinggal itu berapa jam ya akan pingsan atau meninggal dunia. Manusia nggak bisa apa-apa. Beda dengan kambing, lahir sudah bisa lari. Manusia itu lahir nggak bisa apa-apa. Ini ketergantungan manusia itu sangat besar. Itu yang dimaksud manusia selalu lahir prematur. Itu dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Nah, apanya dengan kelahiran prematur seperti itu? Dampaknya adalah kita tidak bisa tergantung pada gen, tapi juga kita genetika tidak cukup, pendidikan adalah keharusan. Karena kita itu prematur, ketergantungan kita pada orang tua itu sangat besar, maka pendidikan dari luar itu sangat penting. Jadi secara umum ada 2 jenis yang membentuk siapa diri kita, yaitu bawaan dari genetika kita, dan yang kedua adalah asuhan, yaitu dari orang tua kita, dari lingkungan kita, dari guru kita, dari lingkungan luar kita, yang itu yang disebut sebagai asuhan. Lah, beda dengan binatang. Binatang itu ditentukan oleh genetik sangat besar. Kalau manusia karena kemudian prematur, maka ibu membimbing anaknya itu mengajari kemampuan berbahasa, kemampuan memberi nama-nama, itu kemudian dibimbing oleh ibunya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan dengan simbol-simbol 4 huruf, yaitu yang ada di DNA kita, tapi kita juga sangat ditentukan oleh simbol 26 huruf ABCD, kita juga dibentuk oleh 28 huruf hijaiyah, juga simbol-simbol yang lain ciptaan oleh manusia. Itu adalah kodrat kita. Jadi manusia tidak bisa tergantung pada gen saja. Pendidikan sangat penting. Maka sungguh tepat Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan mukjizat terbesar itu adalah mukjizat yang dikemas dengan bahasa, yaitu Al-Qur'an. Jadi mukjizat yang terbesar, mukjizat tentu saja berkaitan dengan keistimewaan keunggulan manusia, yaitu bahasa. Jadi bukan kita, karena sekali lagi kita bukan hanya tergantung dengan genetika atau simbol 4 huruf, tapi kita juga tergantung dengan simbol-simbol buatan manusia. Itu karena kita terlahir prematur. Jadi ini khas manusia. Ini tulisan-tulisan seperti ini
bukan karena gen. Kalau tidak diajari, ya tidak akan bisa membaca seperti ini, tulisan-tulisan seperti ini. Ini nggak ada maknanya, ini kan ini pulpen tulisan kayak gini. Ini hanya bisa dipahami kalau manusia itu secara sadar belajar. Itu yang pertama, manusia selalu terlahir prematur, berarti itu memberi kesempatan bagi kita untuk belajar, bukan untuk belajar melalui bahasa, untuk membentuk diri kita melalui simbol-simbol dari luar. Makanya peran orang tua, peran orang tua, peran lingkungan itu sangat penting, melebihi peran induk ayam terhadap anak ayam. Jadi kalau anak ayam ini sudah boleh dikatakan sudah selesai lah. Ketika anak lahir, ketika bayi ayam menetas, itu sudah diwisuda jadi sarjana. Dia sudah bisa mencari hidup sendiri. Sudah ayam itu sudah jadi seperti itu. Begitu anak lebah itu lahir dari lebah, itu sudah menjadi sarjana. Sudah menguasai semua pengetahuan tentang lebah. Beda dengan manusia. Manusia lahir, dia itu belum jadi manusia. Dia sebelum dia kemudian bukan sekedar mewarisi genetika, tapi manusia juga harus mewarisi budaya. Budaya itu dibentuk terutama melalui bahasa. Bukan hanya bahasa yang diucapkan, tapi juga bahasa yang terdengar dan bahasa yang dirasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu terlahir prematur dan harus menguasai bahasa karena manusia itu tidak bisa hidup kalau tidak mencipta, kalau tidak menaklukkan alam. Tubuh kita kalau tidak dibungkus, ya kita akan kedinginan. Beda dengan tubuh ayam ini, sudah pakai baju. Nah, manusia itu prematur, maka harus mau, itu harus menaklukkan alam, harus berkomunikasi dengan alam. Dan itu hanya dimungkinkan kalau kita memiliki kemampuan untuk mencermati, mengalami, dan menandai. Oke, demikian. Monggo dibuat pernyataan atau pertanyaan. Oke, kita lanjut. Oke, sahabat Kutiba, dimanapun Anda berada, tadi berkaitan dengan kodrat manusia dibandingkan dengan binatang. Sekarang kita lihat manusia itu sendiri. Manusia itu memiliki dualitas peran. Dualitas itu maksudnya dua tapi satu. Dua tapi hakikatnya satu. Bedakan dengan dualisme ya. Dualisme kepemimpinan itu berarti rebutan kepemimpinan. Tapi kalau dualitas ini berarti dua tapi sebenarnya satu. Peran yang pertama ini kita itu harus tunduk pada instruksi Tuhan. Kita tunduk pada instruksi Tuhan, itu makanya kita disebut sebagai hamba Allah. Suara Tuhan ke diri manusia. Ini berarti kita sebagai hamba Allah. Kita hanya sebagai prosesor apapun yang dikodekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai hamba Allah itu adalah peran yang pertama. Dan yang kedua adalah terus setelah kemudian kita proses suara Tuhan, kita mau apa? Kita kemudian mewujudkannya di bumi, di pentas bumi. Ini sebagai khalifatullah fil ardh. Ini dualitas peran manusia. Kita bisa perjelas di sini dengan ayat di sebelah kanan. Monggo Mbak moderator dibaca yang ayat Al-Qur'an di sebelah kanan. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Oke, di sini ayat ini sebenarnya kelanjutan dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, di sini berkaitan dengan dua fungsi manusia, berarti ada dualitas aktivitas manusia. Di sini dualitas peran manusia berarti ada dualitas aktivitas manusia. Sebagai hamba Allah, itu aktivitas kita adalah yadkuruna, berzikir. Alladzina yadkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini aktivitas seorang hamba Allah, yaitu berzikir. Kenapa berzikir? Berzikir itu adalah ingat. Karena manusia itu kelemahannya itu adalah lupa. Jadi manusia kan sebenarnya sejak di alam ruh itu sudah diminta kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, bukankah saya ini adalah Rob kamu? Qalu bala. Qalu bala. Nah, Allah di alam ruh kita ditanya oleh Allah, bukankah saya adalah Tuhan kamu? Kemudian ruh kita semua menjawab bala, ya. Nah, kita sebenarnya sudah disaksikan itu. Maka yang penting adalah mengingat. Karena kelemahan kita sebagai manusia itu nisyan. Jadi nama manusia itu sengaja, ya sungguh sangat tepat berkaitan dengan nisyan. Karena supaya kita ingat bahwa kita itu makhluk yang lupa. Lah, bagaimana untuk melawan lupa? Yang adalah berzikir. Alladzina yadkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita berzikir baik ketika kita sedang berdiri, sedang duduk, maupun sedang tertidur, kita selalu berzikir. Ini aktivitas seorang hamba itu berzikir. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita bukan berpikir tapi berzikir. Berzikir itu berarti kita ingat saja, kita tidak mengambil simpulan. Beda dengan berpikir, nanti kita akan bedakannya. Jadi berzikir itu kita berfokus pada satu titik. Itu peran kita sebagai manusia, maka aktivitas kita adalah berzikir. Nah, setelah berzikir, lanjutan dari berzikir, kita terhadap dunia, kita adalah berpikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, kalau kita berzikir itu kita mengenolkan diri kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Manusia enggak ada. La haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada daya kecuali Allah. Jadi yang namanya zikir itu bahkan diri kita pun tidak disebut Allahu Akbar karena kita hilang, kita tuh nol. La haula wala quwata illa billah, subhanallah. Itu semuanya tidak menyebut nama diri kita karena nama kita itu enggak penting, nol. Zikir yang kita disebut itu ketika pengakuan dosa. Astaghfirullahaladzim. Saya memohon ampun kepada Allah. Baru ketika berkaitan dengan pengakuan dosa, pengampuan kehilafan, nama kita disebut. Karena zikir itu sekali lagi adalah menghilangkan keegoan kita. Kenapa? Karena dengan menghilangkan keegoan kita, berzikir, maka suara Tuhan itu akan begitu mudah untuk keluar, untuk memancar. Itu zikir. Beda dengan fikir. Berfikir itu adalah berkaitan dengan kekhalifahan di muka bumi. Kita berarti harus bertanggung jawab penuh terhadap apapun yang masuk ke jagat raya kita. Yang namanya berfikir itu apa? Beda dengan berzikir ya. Berfikir itu berarti mengambil simpulan. Kalau berfikir, ini kalau dalam bahasa Ibnul Qayyim ya, berfikir itu adalah menggabungkan dua pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan ketiga. Atau kalau di logika, berpikir itu apa? Ada premis mayor, ada premis minor, ada konklusi, ada kesimpulan. Misalkan, kalau makan kolak, maka kenyang. Itu namanya premis mayor, muqaddimah sughra, muqaddimah kubro. Nah, saya makan kolak, itu muqaddimah sughra, premis minor. Ada dua pengetahuan, premis mayor, premis minor.
maka didapat pengetahuan ketiga, yaitu kesimpulan atau natijah, berarti saya kenyang. Itu namanya berpikir, memadukan dua hal untuk menemukan hal yang ketiga, memadukan dua informasi untuk menemukan informasi yang ketiga. Itu yang namanya berpikir. Berpikir itu selalu dua hal. Lah, kenapa kita tidak bisa memikirkan Allah? Ya kita nggak mungkin, karena Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya yang kita pikirkan adalah fi khalqis samawati wal ard. Apa yang ada di dalam penciptaan langit dan bumi. Itu yang bisa kita pikirkan. Itu yang bisa kita pikirkan. Lah, kalau kita memikirkan penciptaan langit dan bumi, kita akan sampai pada zikir juga akhirnya. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi aktivitas manusia yang waras itu menyadari dualitas peran manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah fil ard. Aktivitas sebagai hamba Allah itu berzikir. Berzikir itu mengosongkan diri kita. Mengosongkan diri kita dan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpikir itu adalah zikir. Tidak berpikir tapi terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sini. Suara Tuhan ke diri ini adalah berarti aktivitas zikir. Nah, diri terhadap dunia itu adalah aktivitas pikir, aktivitas khalifatullah fil ard. Dan ujung dari berpikir itu kembali ke zikir. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Tapi kita harus berpikir dulu. Kalau kita kemudian nggak berpikir, kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, yaitu seperti kita beo saja, mengucapkan kata tanpa kesadaran. Agar kita benar-benar menyadari Rabbana ma khalaqta hadza batila, kita harus sadar, harus peduli dengan diri kita dan di sekitar kita. Ini dualitas peran manusia. Sebagai hamba Allah kita berpikir, dan sebagai khalifatullah fil ard kita berpikir. Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, tapi kita harus mencermati seperti ini. Ini ada kecenderungan di pikiran kita itu untuk menjadi tidak waras. Tidak waras itu apa? Tidak waras itu berarti terpisah. Kita memahami suatu konsep itu terpisah, ya. Kita menganggap hamba Allah dan khalifatullah itu sebagai dua hal yang terpisah. Itu tidak seperti itu. Karena segalanya itu adalah satu, utuh tak terbagi. Jadi peran hamba Allah dan khalifatullah itu bukan dua peran yang terpisah, tapi dua peran yang sebenarnya satu. Jadi kita menjadi hamba khalifatullah fil ard itu dalam rangka kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi. Jadi khalifatullah, ya ini pada hakikatnya adalah sebagai peran kita sebagai hamba Allah. Ini hanya lanjutan dan terusannya. Itu hal yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, kalau hamba Allah ini tidak ada pembatasan. Tapi khalifatullah fil ard, tapi sebagai khalifah kita dibatasi, yaitu fil ard. Kita menjadi khalifah di mana? Di bumi. Sahabat Kutibat dimanapun Anda berada, sekarang kita garis bawahi pengertian di bumi. Coba kita bayangin masa kita menjadi khalifah di bumi. Lah ingat, bumi setiap orang itu beda-beda. Buminya Bung Arsif beda dengan buminya Mbak Iis. Setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi yang namanya bumi di sini adalah di mana kita menjadi khalifatullah. Apapun yang masuk ke dalam kehidupan kita, kita itu bertanggung jawab. Misalkan hari ini misalnya tenggelamnya kapal Nanggala 402 masuk ke dunia kita, ya berarti kita turut bertanggung jawab. Berarti kita harus turut memberi makna. Syukur kalau kita bisa
lebih, tapi minimal kita memberi makna dengan berdoa. Jadi apapun yang masuk ke hidup, ke dalam dunia kita, ke dalam jagat raya kita, kita tidak boleh menghindar. Kalau ada apapun yang masuk ke dunia kita itu bukan tanpa kesengajaan. Apapun yang masuk ke dunia kita, entah kita ketemu dengan teman yang nakal, teman yang baik, kemudian berita di kutub utara, kutub selatan, kalau masuk ke jagat raya kita, ya berarti kita diminta, kita harus bisa memberi makna. Dan tentu memberi makna yang terbaik itu kalau memberi maknanya itu berasal dari titik ba, dari semangat Bismillahirrahmanirrahim, dari suara Tuhan, dari diri menuju ke dunia, dari dalam ke luar. Itu yang bisa saya sampaikan pada slide kelima ini. Tinggal satu slide lagi. Monggo silakan ditulis, beri pernyataan dan pernyataan. Pernyataan atau pertanyaan. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, sekarang kita ke slide yang terakhir. Detail operasional tafakur. Ini kelemahan kita umat Islam itu adalah menjadi juara omong kosong. Ya. Jadi kalau suatu perintah tanpa kemudian dijelaskan detail operasionalnya, ya kita hanya akan omong kosong saja. Misalkan perintah sholat. Sholatlah. Ya, kita kalau kemudian sholatlah, hanya menyebut sholatlah, sholatlah. Dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Kita bisa mengulang ribuan kali, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Tapi kalau kita tidak memikirkan detail operasionalnya, itu kita seperti mengejek Tuhan, mengejek Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Kita bisa menjalankan kata dirikanlah sholat kalau kita bisa memahami detail operasionalnya. Sholat itu bagaimana? Rukunnya apa saja? Syarat wajibnya apa saja? Bacaannya apa? Kemudian menghadap kiblat, kiblat itu di mana? Bagaimana maksud menghadap kiblat dan seterusnya. Jadi di dalam setiap perintah itu pasti menghendaki detail operasional. Jadi kita bisa membaca Al-Qur'an berulang kali. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita bisa mengulang-ulang seperti itu. Tapi kalau kita tidak memikirkan detail operasional, ya kita hanya seperti kita itu mengejek Allah Subhanahu wa taala. Mengulang-ulang tanpa melakukan. Nah, sekarang bagaimana detail operasional tafakur? Jadi titik yang saya tulis itu adalah terutama detail operasional tafakur. Jadi kalau detail operasional zikir sudah dibahas oleh Ustadz dan yang lebih berkompeten. Di titik B yang kita bahas ini terutama adalah tentang detail operasional tafakur, berpikir. Kita bisa lihat di sini ya. Ini dari, oh ya sebelum saya mau cek, ini kursornya kelihatan nggak ya Mbak Isnawati? Mbak Is? Belum kelihatan Ustaz. Nggak kelihatan ya? Iya. Bentar, kita coba. Ini kelihatan nggak ini? Kalau di saya belum. Kelihatan? Kelihatan nggak? Iya kelihatan Ustaz. Kelihatan ya? Oke, saya dari tadi harusnya pakai ini ya. Oke, jadi kita selalu konsisten bahwa pergerakan itu dari titik B ke ini kan, dari dalam diri. Ingat, kita itu bukan mencari makna, karena setiap saat itu kita bisa memberi makna. Yang namanya memberi makna itu berarti dari diri ke dunia, dari dalam ke luar. Jadi makna itu yang apapun yang berasal dari dalam. Misalkan kita melihat tempe kita bisa memberi makna, oh makanan favorit saya. Oh itu berarti kita memberi makna. Memberi makna itu bisa juga memberi kesimpulan, oh ini makna favorit saya, tempe. Oh ini berarti karunia Allah. Nah, itu berarti kita memberi makna. Memberi makna sebaiknya itu tuntas ya.
dari kita menyadari dari bahwa ini tuh semuanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memikirkan oh tempe itu berasal dari kedelai. Itu makna, tapi makna yang paling dalam itu kemudian oh ini makna ini sebenarnya bukan datang ke piring saya, ini bukan tanpa sengaja, ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya menyantap tempe ini, saya memulainya dengan bismillah. Itu pengertian makna. Lah simbol adalah apapun yang dari luar yang memicu, yang membuat kita terpicu untuk memberi makna. Ini sudah kita pelajari di pertemuan pertama ya. Sekarang fokus kita itu berkaitan dengan pola pikir, itu ada dua jenis secara umum yang kita pelajari, pola pikir deduktif dan pola pikir induktif. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, titik ba itu tidak menyukai adanya dualisme, tidak menyukai adanya keterpisahan. Kita sering diajarkan di sekolah itu, berpikir itu ada dua jenis, deduktif dan induktif. Kita sering menganggap berpikir deduktif dan induktif itu pola pikir yang berbeda. Oke, kita akan tahu bahwa yang namanya pola pikir induktif itu sebenarnya tidak ada. Semua pola pikirnya adalah deduktif. Nanti kita akan jelasin. Jadi semua pola pikir itu deduktif. Karena berpikir itu adalah aktivitas memberi makna. Oke, saya perjelas. Yang namanya pola pikir deduktif, tapi sebelumnya saya mau tanya, ini pesertanya semuanya sudah lulus SMA ya? Bung Arsif? Iya, ya Ustaz. Oh, ada yang masih SMA, Ustaz. Ada yang masih SMA. Ya. Oke, saya agak pelan-pelan. Jadi di titik ba kita itu tidak suka, tidak menghendaki adanya dualisme, adanya pemisahan, karena segalanya itu satu, utuh tak terbagi. Jadi berpikir itu ya sebenarnya itu aktivitas memberi makna. Karena memberi makna itu dari luar, dari dalam keluar, itu memberi makna. Makanya berpikir itu hanya ada, yang ada itu hanya deduktif. Dari dalam keluar. Induktif itu sebenarnya bagian dari deduktif. Induktif itu sebenarnya nggak ada. Itu hanya bagian dari deduktif. Kita lihat sini. Pola pikir deduktif itu apa? Pola pikir deduktif itu dari umum ke khusus. Misalkan kita mengatakan ini air teh ini manis. Ini secara umum. Lah, maka kita bisa mengambil kesimpulan kalau saya mengambil secangkir air teh ini maka terasa manis. Itu namanya pola pikir deduktif. Dari umum ke khusus. Dan sekarang pola pikir induktif itu apa? Pola pikir induktif itu berangkat dari pernyataan umum, dari pola umum, bahwa dari khusus kita bisa mengambil pola umum. Tetap saja berarti pola pikir induktif itu berasal dari pola umum. Oke, ini bagian terakhir lumayan sedikit perlu berpikir ya, tapi mudah-mudahan bisa diperiksa dulu. Itu dulu pembahasannya, kita sampai ke bagian yang terakhir. Mudah-mudahan ada pertanyaan dan ada pernyataan. Saya tutup presentasi sampai di sini dulu, Mbak Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.